Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rozikan selaku Bapak penguji ujian komprei. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang berjudul Tanda-tanda Usia Baligh menurut Ilmu Fikih. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep baligh menurut hukum fikih. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan mengenai tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Kegiatan pembukaannya yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan siswa menjawab salam. Terus peserta didik menyiapkan kondisi psikis seperti berdoa. Terus guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya peserta didik menyiapkan kondisi fisik agar siap menerima pelajaran. Guru bersama peserta didik melakukan zilzal agar peserta didik bersemangat bermotivasi menerima pelajaran. Terus guru melaksanakan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan awal seperti nomor 1, 2, 3. Kegiatan intinya yaitu orientasi siswa pada masalah. Guru menyajikan sebuah masalah atau skenario yang relevan dengan kehidupan siswa. Terus guru menayangkan video dari YouTube yang berisi tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Terus selanjutnya peserta didik mengamati video tersebut. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi yang ada di video dan selanjutnya peserta didik dan guru saling bertanya jawab tentang pemecahan masalah seperti selain mengindikasikan anak sudah baligh. Mengorganisasikan siswa, peserta didik dikelompokkan berdasarkan tempat duduk di mana untuk setiap kelompok itu terdiri dari 3 atau 4 peserta didik. Peserta didik telah menerima LKPD dari guru, peserta didik membaca petunjuk, peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru tentang LKPD, yaitu yang selanjutnya peserta didik terus mendiskusikan untuk menyelesaikan LKPD. Membimbing penyediaan individu dan kelompok melalui diskusi kelompok, seperti peserta didik mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan atau mengisi LKPD dengan bimbingan dari guru. Peserta didik mengasosiasi informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh sebelum dan mendiskusikan masalah pada LKPD untuk dapat menyebutkan tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Peserta didik menanyakan pada guru apabila mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LKPD. Terus menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik bersama guru melakukan konfirmasi mengenai jawaban permasalahan dari LKPD yang telah dipresentasikan. Peserta didik bersama guru membahas menyelesaikan masalah pada LKPD dan siswa dibimbing untuk membuat kesimpulan mengenai tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya jika masih mengalami kesulitan dalam menyimpulkan tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Peserta didik diberikan reward atau diberikan nilai berupa tambahan poin untuk peserta didik yang sudah percaya diri maju presentasi di depan kelas. Sebelum melakukan evaluasi, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan ice breaking tepuk 1, 2, 3, 4 untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik bersama guru melakukan refleksi materi. Terus peserta didik diberikan informasi mengenai materi pada pertemuan selanjutnya yaitu tanda usia baligh menurut ilmu biologi. Selanjutnya, peserta didik diberikan motivasi agar selalu menyukai pelajaran PAI. Dan yang keempat, peserta didik bersama guru menutup pelajaran dengan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, diakhiri dengan salam. Terima kasih Bu Dwi Astiati sudah presentasi tentang modul ajar. Ada beberapa hal yang perlu kami confirm terkait dengan pengalaman, pengetahuan itu ya sebelumnya kan, ya di materi dan lain sebagainya. Nah, ketika Ibu itu mengajar anak ya kan, saya pengen tanya bagaimana Ibu mengkontekstualisasikan materi itu dalam kehidupan nyata. Misalnya tadi kan menstruasi tahu Pak, dijelaskan di situ tadi tentang menstruasi pada perempuan.
Ya, dengan misalkan dikontekstualisasikan dalam kehidupan bahwa orang yang sudah haid itu misalkan ya Ya lebih tanggung pertumbuhan jawab, nggih lebih tanggung jawab ya terhadap terus sholatnya. pergaulan dengan orang lain juga ibu ketika menjalankan tugas sebagai seorang guru pasti ada namanya teori yang ibu pakai, teori belajar seperti apa yang digunakan dalam kelas. Teori konstruktivisme, Itu Pak. yaitu menekankan kepada kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi. Contohnya seperti apa di kelas? Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita diskusi kelompok di kelas untuk memecahkan masalah. Modul ajar, ada berapa? Sebutkan ya. Ya, komponen modul ajar itu ada apa semua komponennya? Modul ajar, yang pertama ada TP, rencana asesmen awal dan akhir, langkah pembelajaran dan media pembelajaran. Apa itu yang ibu pahami tentang CP, tentang TP, dan ATP? CP yaitu pencapaian kepada peserta didik. Terus TP. TP tujuan pembelajaran. Contohnya peserta didik dapat memahami melalui penayangan perilaku video dengan benar tadi, Pak. TP sekarang, wes ATP. Alur tujuan pembelajaran. PBL. PBL itu apa? Problem Based Learning. Based Learning. Ya apa itu? Yaitu pembelajaran yang menuntut siswa untuk memecahkan masalah. Nah, bedanya apa PBL? Kalau ibu kemarin belajar PGBL ya kan? PBL dan PGBL. Bedanya apa? Kalau PBL itu memecahkan masalah, sedangkan PJBL itu Project Based Learning, yaitu menekan siswa untuk membuat suatu proyek, Pak. Ya, artinya PBL sama PGBL itu sama-sama memecahkan masalah, tapi yang satu pakai proyek, yang satu tidak pakai proyek. Nah, sekarang ada istilah TPACK, itu apa TPACK? Yaitu menggunakan pengetahuan teknologi pedagogik yang saling berhubungan dengan cara menyatakan media dan teknologi. Contohnya apa di sekolah? Kelas contohnya apa? Contohnya video pembelajaran, Pak. Ditayangkan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran terus yang lain apa? PPT. Ya sudah. Terus sekarang kaitan dengan asesmen tadi sudah di modul ajarnya sudah asesmen. Asesmen yang ibu terapkan di kelas itu apa saja? Sumatif, Pak. Sama formatif. Sumatif. Itu sudah hanya itu. Diagnostik di awal, Pak. Awal namanya apa? Diagnostik, Pak. Diagnostik di awal tadi. Pertanyaan tematik tadi loh, Pak. Apakah di antara kalian di sini sudah ada yang menstruasi? Itu, Pak. Untuk kalau formatif. Formatif sikap, Pak. Penilaian yang ada di tengah-tengah sikap pembelajaran. Kalau sumatif. Kalau sumatif itu di akhir, Pak. Di akhir pembelajaran. Contohnya seperti tes tertulis, terus evaluasi di akhir pembelajaran, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bi'salismu fusuku ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kaf ha ya ain shad ta sin mim. Sekarang sudah selesai Bu Asri, Bu Asri. Ya, sukses terus. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, terima kasih Bapak atas masukannya dan ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.